Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga selalu baik ya. Alhamdulillah Ibu baik. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya memilih jalur karir yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Apakah di sini sebelumnya sudah ada yang tahu tentang apa itu konseling karir? Belum Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling karir, jadi Ibu mohon pengertiannya untuk diperhatikan. Konseling karir adalah proses di mana seorang profesional yang disebut konselor karir atau ahli karir membantu individu untuk memahami dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, minat mereka, bakat, nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan mereka. Tujuan utamanya itu adalah membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat terkait jalur pendidikan, karir, atau pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan hidup mereka. Seorang konselor karir menggunakan berbagai teknik dan alat evaluasi untuk membantu individu. Yang pertama itu ada eksplorasi diri. Eksplorasi ini melalui percakapan, tes kepribadian, dan penilaian minat. Individu dapat memahami minat, nilai-nilai, dan kekuatan yang mungkin dimilikinya. Dan ini membantu mereka mengetahui jenis pekerjaan atau karir yang cocok dengan kepribadian dan minat mereka. Yang kedua ada pemetaan pemilihan karir. Konselor itu membantu dalam mengidentifikasi berbagai opsi karir berdasarkan informasi yang dikumpulkan tentang individu. Mereka membantu mengeksplorasi jalur pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan individunya. Yang ketiga ada perencanaan karir. Jadi setelah memahami minat dan kemampuan individu, konselor membantu dalam merancang rencana aksi untuk mencapai tujuan karir. Ini mungkin melibatkan rencana pendidikan, pelatihan lanjutan, atau pengalaman kerja tertentu. Yang keempat ada pengembangan keterampilan. Jadi konselor dapat memberikan saran tentang keterampilan yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan untuk mencapai tujuan karir tertentu. Jadi ini bisa mencakup keterampilan komunikasi, manajemen waktu, atau keterampilan teknis yang diperlukan dalam bidang tertentu. Dan yang kelima ada dukungan psikologis. Selain membahas hal-hal yang bersifat praktis, konselor juga dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis. Jadi proses memilih karir atau mengubah jalur karir itu dapat jadi stres dan membingungkan, dan konselor itu dapat membantu seorang individu untuk menavigasi tantangan ini. Jadi dengan bantuan konseling karir, individu dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memilih jalur karir yang sesuai dengan minat, nilai, dan potensi mereka. Ini membantu mereka dalam membangun karir yang memuaskan secara pribadi dan juga secara profesional. Di sini juga Ibu ingin menjelaskan terkait tentang manfaat-manfaat dari konseling karir, yaitu pertama, ada pemahaman diri yang lebih baik. Maksudnya itu konseling karir ini membantu seorang individu memahami minat, nilai-nilai, kekuatan, kelemahan, dan preferensi mereka terkait dengan pilihan karir. Ini membuka kesadaran diri yang lebih baik tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang cocok untuk mereka dalam dunia kerja. Lalu yang kedua itu ada pemilihan karir yang tepat. Jadi dengan bantuan konselor, individu dapat menjelajahi berbagai opsi karir yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan keinginan mereka.
Ini semua membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik, terinformasi, dan tepat terkait pilihan karir. Yang ketiga itu ada rencana karir yang terstruktur. Jadi melalui konseling, individu dapat merancang rencana karir yang jelas dan terstruktur. Ini termasuk langkah-langkah yang harus diambil, seperti pendidikan lanjutan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk mencapai tujuan karir yang kita inginkan, maksudnya kalian inginkan gitu. Yang keempat ada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan, yaitu konseling karir ini membantu dalam pengembangan keterampilan teknis dan keterampilan lunak yang penting dalam dunia kerja. Hal ini membantu individu untuk lebih siap menghadapi tuntunan pekerjaan dan meningkatkan daya saing mereka, karena dunia pekerjaan itu keras anak-anak, jadi pola pikir kita harus lebih keras juga. Yang kelima itu ada pemecahan masalah dan mengatasi hambatan, yaitu individu mendapatkan bantuan dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau masalah yang mungkin muncul dalam perjalanan karir mereka. Terus konselor juga membantu menemukan solusi atau strategi untuk mengatasi rintangan yang mungkin menghambat kemajuan mereka. Dan yang keenam itu ada peningkatan kepuasan kerja. Jadi dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka dan pilihan karir yang tepat, individu cenderung mencapai tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Jadi mereka dapat mengejar karir yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai mereka, yang berkontribusi pada kebahagiaan dan kepuasan pribadi. Yang ketujuh ada pengelolaan perubahan karir. Jadi konseling karir ini membantu individu untuk lebih siap mengelola perubahan dalam karir mereka. Jadi ini bisa transisi antar pekerjaan, terus perubahan industri atau perubahan kebutuhan karir seiring berjalannya waktu. Lalu yang kedelapan ada peningkatan produktivitas dan kinerja. Jadi ketika individu itu merasa puas dengan karir mereka dan memiliki kesesuaian yang lebih baik antara keahlian dan pekerjaan, hal ini dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kinerja di tempat kerja. Lalu yang kesembilan ada pengelolaan keseimbangan kerja hidup. Jadi konseling karir ini membantu individu merencanakan karir yang seimbang dengan kebutuhan hidup pribadi mereka. Jadi ini tuh membantu seperti mewujudkan keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lanjut yang ke-10 ada pengembangan diri yang berkelanjutan. Jadi yang dimaksud di sini itu proses konseling karir bukan hanya tentang memilih karir saat ini, tetapi juga tentang pengembangan pribadi yang berkelanjutan. Ini memungkinkan individu untuk terus belajar, tumbuh, dan berkembang sepanjang karir mereka. Jadi, konseling karir dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam membimbing individu menuju pemilihan karir yang tepat, pengembangan profesional, dan keberhasilan jangka panjang dalam dunia kerja. Baik, sampai sini ada yang kurang paham atau ingin bertanya? Silahkan. Ibu, mohon maaf, saya ingin bertanya. Ibu, saya agak bingung tentang bagaimana cara memilih jalur karir yang tepat untuk saya ya, Bu. Apakah kamu sebelum memiliki minat khusus atau kegiatan yang membuat kamu merasa antusias dalam melakukannya, Nak? Saya suka menggambar dan merancang sesuatu, tapi saya nggak yakin apakah itu bisa menjadi profesi yang baik di masa depan saya, Bu. Itu bagus sekali loh, Nak. Hobi itu bisa membuka banyak pintu loh. Kamu mungkin memiliki bakat dalam desain grafis, arsitektur, atau bahkan dalam bidang teknologi yang memungkinkan kamu untuk merancang perangkat, lunak, atau aplikasi. Tapi Ibu, bagaimana saya bisa tahu jika saya cocok dengan profesi itu? Ada berbagai cara untuk mengetahuinya. Pertama, kamu bisa mencoba kursus atau klub yang berkaitan dengan minat kamu di luar jam sekolah. Selain itu, tes kepribadian dan keterampilan kamu juga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bakat dan kekuatan kamu. Itu terdengar bagus, Bu, tapi apakah ada saran lain yang bisa saya lakukan sekarang ya? Pasti.
Cobalah untuk berbicara dengan para profesional di bidang yang kamu minati, lalu bertanya kepada mereka tentang pekerjaan mereka, apa yang mereka sukai, bagaimana perjalanan karir mereka. Itu bisa memberikan wawasan yang sangat berharga buat kamu. Terima kasih banyak Ibu, saya akan mencoba langkah-langkah yang sudah Ibu sarankan. Saya senang bisa membantu Nah. Jadi untuk semuanya ingat ya, bahwa mengejar suatu karir yang sesuai dengan minat dan bakat kalian itu bisa membawa suatu kepuasan besar dalam kehidupan kalian. Jadi jangan pernah ragu untuk terus menjelajahi dan mencari tahu apa yang benar-benar membuat kalian antusias ya. Baik, apakah semuanya sudah cukup jelas? Sudah Ibu. Alhamdulillah, kalau begitu kita akhiri saja ya pembelajaran hari ini. Baik semuanya, Ibu mohon maaf jikalau di saat sedang mengajar ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, hati-hati.